Apakah ayat ini memiliki dasar kebenaran dari kitab suci? Saya memeriksa tidak ada dasar kebenaran. Justru sangat bertentangan dengan Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Israel akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Ini sangat keliru. Apalagi kalau bangsa lain itu bangsa yang tidak bersunat. Ini lebih parah lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah statement yang sangat mengejutkan dari seorang pendeta, yang mana pendeta ini meragukan ayat di dalam kitab sucinya, yaitu ayat di dalam Bible. Nah teman-teman, ayat yang manakah yang diragukan oleh pendeta ini? Mari kita simak videonya. Salam, ini hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Saya ragu perkataan Yesua di dalam Matius 21 ayat 43. Ayat ini tertulis begini, bahwa Yesus berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada orang Israel dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaannya, apakah ayat ini memiliki dasar kebenaran dari kitab suci? Saya memeriksa tidak ada dasar kebenaran. Teman-teman, seorang pendeta meragukan sebuah ayat di dalam kitab sucinya, yaitu di dalam Matius 21 nomor 43. Apakah ayat ini mempunyai dasar kebenaran dari kitab suci? Dan ternyata statement dari pendeta ini sungguh-sungguh mengejutkan, teman-teman ya. Karena pendeta ini mengatakan bahwa ayat tersebut tidak ada dasar kebenaran dari kitab sucinya. Pendeta ini adalah pendeta Daniel Ben Abraham. Sekelas pendeta saja meragukan ayat di dalam Bibelnya sendiri, apalagi jemaatnya akan semakin kebingungan. Justru sangat bertentangan dengan Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Israel akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Ini sangat keliru. Apalagi kalau bangsa lain itu bangsa yang tidak bersunat. Ini lebih parah lagi. Oke? Mari kita lihat, ada 13 alasan. Dan ini alasan ini terlalu sedikit. Sebenarnya banyak sekali ayatnya. Tapi saya mengambil 13 ayat saja. Oke? 13 alasan atau 13 ayat yang kontradiksi dengan ayat tersebut, menurut pendeta ini masih terlalu sedikit. Kemungkinan masih ada banyak lagi alasan-alasan yang lain ataupun ayat-ayat yang lain yang bertentangan dengan ayat yang tadi dimaksud, ayat yang mengandung kekeliruan oleh pendeta Daniel Ben Abraham tersebut. Alasan yang pertama ya, alasan pertama. Yesua katakan dalam Yohanes 10 ayat 35, Yesua katakan bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi apa yang tertulis dalam kitab suci tidak bisa dibatalkan. Dan yang dimaksud waktu Yesua mengatakan ini kitab suci, yang dia maksud adalah kitab Tanak orang Yahudi. Karena Injil PB belum ada saat Yesua berkata-kata ini.
Karena Injil PB baru dikanonkan belakangan, ya. Dan kitab suci yang dimaksud ini adalah kitab Tanak orang Yahudi, bukan Injil PB. Oke, itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang tertulis di dalam kitab suci Tanak orang Yahudi? Ya, itu tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Tuhan di sana, kalau Anda baca, Tuhan berjanji bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh selamanya di hadapan Tuhan. Tahta Daud kokoh selamanya. Jadi tidak masuk akal kalau Yesus katakan dalam Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah akan beralih kepada bangsa yang lain. Sangat tidak mendasar. Ya teman-teman, disclaimer dulu ya, statement ini adalah statement dari seorang pendeta Kristen sendiri, pendeta Kristen yang meragukan kebenaran ayat di dalam Bibelnya, dan bahkan ayat yang dimaksud, ayat yang dianggap keliru atau ayat yang tidak mengandung kebenaran tersebut dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, sehingga menurut pendeta Daniel Ben Abraham ayat-ayat tersebut tidak masuk akal, saling kontradiksi dan saling bertentangan. Nah teman-teman, ternyata tidak hanya statement ataupun bongkar-bongkar atau penemuan yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo, yang mana lebih banyak lagi ayat-ayat yang dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo berupa temuan 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Dan kali ini kesalahan dan pertentangan ayat-ayat Bible kembali dibongkar oleh pendeta Daniel Ben Abraham. Teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan update mu'alaf dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan Mbak Vincentia Retno Wulandari, betul ya? Ya. Mbak Vincent panggilannya? Oke. Ah, ya. Mbak Vincent hari ini datang untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul? Betul. Saya tanya dulu, apakah ada paksaan, Mbak? Tidak ada. Tidak ada. Atas keinginan Mbak sendiri? Iya. Baik. Sebelumnya beragama Katolik. Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Vincentia Retno Wulandari, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 21 Maret 1997, pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan dengan niatan tulus dalam diri sendiri, bahwa mulai pada hari ini, Selasa 19 November 2024, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudari Vincentia telah bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Kita ucapkan selamat datang kepada saudari Vincentia. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari baru kita, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.